Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Jabiko, saya peneliti dari BRIN. Ya, di sini saya akan berbagi pengalaman dan sharing saja apa yang pernah kami lakukan bersama dengan Pak Kiai Fajar Laksana dan Ibu. Ini saya mengucapkan terima kasih dan merupakan suatu kehormatan yang sangat besar buat saya sendiri pribadi, kemudian juga teman-teman dari tim peneliti dari BRIN yang nggak bosan-bosan. Pak Kiai dan Ibu ini mengundang saya, mungkin sudah bosan ya lihat sering saya di sini. Jadi ini sudah merupakan tahap yang keempat ya Pak Kiai ya. Nah kemudian juga di sini ada Bapak Ketua AFC ya di sini dengan Om Rudi ini sebagai Ketua Lembaga Ormas ya. Kemudian tadi ada Pak Kadis, tapi beliau sudah pada ini. Kemudian ada teman saya Pak Ali Akbar, itu teman akrab saya sebagai arkeolog juga. Baik, saya akan menyampaikan sharing pengalaman saja. Ini berbagi pengalaman. Nah, ini saya beri judul ini korelasi benda-benda koleksi atau khususnya artefak batu yang ada di Museum Prabu Siliwangi dalam konteks situs penemuannya. Jadi kenapa saya beri judul itu? Karena untuk penelitian tahap 4 ini kita memang fokus survei ya, survei yang kita lakukan di Gunung Tangkil, yang kemarin ada di Gunung Karang juga. Ya, next. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa teman-teman saya ini semuanya dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kita mempunyai background sama, yaitu semua arkeolog. Jadi dari disiplin arkeologi semuanya. Nah, sebetulnya saya ingin menjelaskan ya, arkeologi itu apa sih? Nah, arkeologi itu secara harfiah itu berasal dari kata arkeos, dari bahasa Yunani yang berarti itu kuno, kemudian logos itu ilmu ya. Jadi pengertiannya arkeologi adalah salah satu cabang disiplin ilmu yang mempelajari benda-benda hasil budaya material pada masa lalu yang dibuat oleh manusianya. Nah, objek arkeologi itu apa? Yaitu adalah artefak, tentu saja ya, yaitu bendawi. Jadi benda-benda yang dibuat oleh manusia pada masa lalu. Next. Nah, ini kita lihat adalah tujuan arkeologi, yaitu yang pertama itu adalah rekonstruksi sejarah kebudayaan, yang kedua rekonstruksi cara hidup manusia, kemudian yang ketiga adalah rekonstruksi proses budaya. Kemudian semua tinggalan semua tinggal masa lalu atau artefaktual sebagai objek studi yang ditinjau dari segi bentuk, fungsi maupun proses pembuatan, pemakaian, pembuangan dan daur ulang. Nah, itu adalah pengertian dari kenapa kita itu sebagai mempunyai background sama dari arkeolog ya. Next. Nah, ini adalah salah satu periodisasi atau kronologi dari sejarah kebudayaan di Indonesia. Yang pertama adalah kala Pleistosen, itu suatu kala pada awal munculnya manusia purba itu Homo erectus ya. Kalau dulu mungkin bapak-bapak ibu-ibu dulu pernah mendengar Pithecanthropus erectus. Dan disinilah kala Pleistosen ini hidup manusia Pithecanthropus atau sekarang disebut Homo erectus. Itu budayanya adalah yang disebut budaya Paleolitik. Paleolitik tua, litik itu batu, jadi batu tua pengertiannya. Itu berkisar antara 800.000 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Itu kisaran waktu hidupnya.
Kemudian yang kedua itu kala akhir Pleistosen atau awal Holosen. Ini dikenal dengan tingkat budaya Mesolithik, di mana manusia pada zaman dulu itu mulai mengenal hunian-hunian dalam gua, tapi hidupnya juga masih mengembara. Nah ini Mesolithik ini dikenal juga sebagai batu pertengahan atau Mesolithik. Ya. Kemudian yang ketiga itu kala Holosen, itu mencakup itu sampai sekarang ya, mencakup tingkat budaya Neolitik yang berkembang sekitar 4000 BC. Kemudian Paleolitik atau logam awal itu sekitar 500 sebelum Masehi, kemudian menginjak ke masa Hindu Buddha 4 Masehi sampai ke Islam kolonial. Nah, di antara sela ini, antara Paleolitik sampai masa-masa awal abad Masehi ini terselip suatu budaya, tingkat budaya disebut tingkat budaya atau tradisi megalitik. Mega berarti besar, titik itu ya artinya bangunan-bangunan yang dibuat besar ya, tapi tidak demikian pengertian secara harafiahnya begitu, cuma nanti tinggal-tinggalannya banyak yang kecil-kecil juga. Nah, kemudian yang kita lihat lagi di sini benda-benda koleksi atau khususnya artefak batu yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Nah, itu dari mana asalnya? Nah, makanya kita kemarin pada tahap ini mencoba menelusuri dengan Bapak Kiai dan ada dengan teman-teman dari media, lembaga LSM dan kemudian itu. Yang pertama itu asalnya dari mana sih benda-benda yang ada di Museum Prabu Siliwangi ini? Yang pertama adalah tentu saja turun-temurun dari Bapak Kiai atau warisan. Kemudian juga ada hibah, penyerahan. Nah, kemudian kita lihat bahwa benda-benda itu, khususnya artefak batu itu ada bentuk-bentuk seperti ini. Arca-arca batu, kemudian batu kakon, itu yang asalnya dari Gunung Karang. Itu Gunung Tangkil ya. Nah, kalau Gunung Karang itu tidak ada indikasi arkeologi, tapi di situ banyak batu-batu alam yang menyerupai perwujudan mirip-mirip bentuk binatang. Kemudian juga di Kampung Tugu kita bisa melihat kemarin ada beberapa pendidikan menghir. Nah, ini yang terakhir ini Pegunungan Cikakak. Saya masih penasaran nih Pak Kiai, karena di koleksi di museum itu ada benda-benda itu yang berbentuk itu beliau nama kapal lonjong, kapal persegi. Jadi kebetulan teman saya ini Pak Ali Akbar, ini arkeolog ini juga dulu pernah kasih buku saya tentang itu Neolitik di sepanjang Kali Ciliwung. Nah, beliau itu udah lama kenal sama saya dan saya dikasih bukunya. Saya lihat itu mungkin nanti bisa menjelaskan juga, banyak menjelaskan Pak Rektor. Nah, ini salah satu yang ada di Gunung Karang. Jadi ini sebetulnya ini benda-benda alam semua, batu alam. Jadi miripnya seperti bentuknya mirip seperti apa gitu, lumba-lumba apa gitu. Yang kedua kayak kodok, kemudian yang kayak capit terang, tapi itu dari batuan alam semuanya. Jadi indikator di Gunung Karang itu indikator arkeologisnya tidak ada. Jadi semuanya adalah batu-batu alam. Nah, ini kita lihat di Gunung Tangkil kemarin waktu Pak Kiai naik itu. Nah, ini adalah beberapa contoh arca, kalau dulu disebutnya tipe Polynesia ya Pak ya, tapi Bakti punya ini tipe arca megalitik sederhana tipe Jawa Barat. Ini sangat khas. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini kemarin juga waktu kita naik ke Gunung Tangkil itu Pak Kiai menemukan ada bentuk seperti face muka manusia yang dipahat, tapi belum jadi, mungkin itu ditinggalkan karena bahan batuannya kurang bagus mungkin ya. Ya, coba next. Nah, ini masih batu dakon, temuan batu dakon itu dari Gunung Tangkil. Ini kita lihat lokasi penemuannya sebelah kanan. Nah, ini ketika masih
di apa yang kita istirahat, kita perlihatkan itu batu kakeknya. Ya, next. Nah, ini kita lihat ada di kampung Desa Tugu. Ini adalah menhir yang sebelah kanan itu, yang sudah ada di perkampungan. Di itu jadi kita menelusuri kompleknya agak susah ya, karena udah pada di semen di ini itu menhir. Kemudian itu yang masuk original ada di Gunung Tangkil itu, yang sebelah kiri itu. Nah, itu salah satu contoh-contoh megalitik ya, tradisi budaya megalitik yang berkembang di Sukabumi, khususnya yang di Gunung Tangkil sama Desa Tugu. Lanjut. Nah, ini ya. Ini adalah koleksi yang ada di museum yang saya sebutkan tadi. Ini beberapa beliung persegi, ada belincung. Itu menarik sekali. Mungkin nanti Pak Ali Akbar bisa ngecek di museum itu, karena juga beliau itu tahu benar tentang dulu basicnya neolitik ya. Nah, seperti ini, bagus-bagus banget itu. Nah, saya penasaran sekali ini karena ini disebutkan dari daerah pegunungan Cikaka, sedangkan di Cikaka tadi saya kasih tanda merah itu belum pernah kita sentuh, artinya belum pernah kita survei ke sana. Nah, ini untuk PR kedepannya mungkin Pak Yai, saya pengen sekali melihat lokasi, mungkin bisa ditelusuri kalau ada jejak seperti itu, mungkin ada indikasi permukiman atau apa ya. Ini perlu kita tinjau seperti ada yang ada di Gunung Tangkil, Desa Tugu, Gunung Karang, untuk mengecek dari koleksi yang ada di museum. Ya, lanjut. Nah, korelasi, validasi dan koneksitas. Lalu apa? Nah, seperti kita lihat benda-benda koleksi yang ada di museum itu, setelah kita konfirmasi itu dari asalnya dari, contohnya dari Gunung Tangkil, dari Gunung Karang maupun dari Desa Tugu. Nah, kita melakukan suatu integrasi benda-benda koleksi di Museum Prabu Siliwangi. Ini dipadukan dengan hasil survei yang kita lakukan kemarin di lapangan. Itu dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif mengenai makna dan fungsi artefak dalam konteks aslinya. Jadi kita tidak kehilangan kontekstual, itu nanti akan berkembang. Kita bisa mencari bentuk permukimannya, manusia pendukungnya. Nah, nanti akan panjang ceritanya. Nanti dari tidak hanya tadi koleksi dari benda-benda di museum itu menjadi benda bisu, tapi ini mempunyai cerita yang nanti akan berkembang kalau kita melihat dari konteks aslinya. Bagaimana lingkungannya, Pak Bahir tadi bisa menjelaskan. Ya, lanjut. Nah, itu hanya cerita yang ingin saya sharing. Nanti mungkin lebih detailnya masih ada 3 pembicara lagi yang lebih detail. Nah, ini saya hanya memberikan simpulan dan rekomendasi dari hasil survei lapangan. Pada tahap keempat ini kita berhasil memverifikasi dan meyakinkan bahwa benda-benda yang ada di Museum Prabu Siliwangi memang berasal dari lingkungan atau situs yang selama ini kita duga, dan itu memang benar, yaitu di Gunung Karang, Gunung Tangkil, dan Kampung Tugu. Nah, kondisi di lapangan juga semakin mempertegas. Benda-benda koleksi di museum serta itu membuka suatu wawasan atau hubungan antara situs permukiman, ritual keagamaan, dan aktivitas budaya di Sukabumi pada masa lampau. Nah, survei lapangan di Gunung Tangkil berhasil menambah data dan informasi baru, sehingga semakin memperkuat posisi benda-benda koleksi di Museum Prabu Siliwangi. Itu merupakan misteri bangunan di Siliwangi ya, gitu ya. Kemudian misteri bangunan suci Punden Berundak yang ada di Gunung Tangkil perlu ditindaklanjuti untuk melacak siapa manusia pendukungnya dan di mana lokasi permukimannya. Nah, ini kebetulan ada rekan saya, Pak Ali Akbar, ini arkeolog yang sudah saya kenal lama ini Pak. Jadi saya dengan Pak Ali ini jalan-jalan ke Vietnam, jadi dia selalu ingat saya kalau manggil saya itu comprang. Comprang itu makanan khas di Vietnam, kayak nasi goreng.
Nah itu saya berdua jalan-jalan itu kalau tiap sore itu cari nasi goreng gitu. Namanya comprang ya. Iya, itu tadi cerita saya dengan Pak Ali Akbar ya. Jadi nanti mungkin bisa memberikan masukan juga Pak Ali Akbar ini bagaimana situs Gunung Tangkil itu dengan mungkin dibandingkan dengan Gunung Padang ya, karena beliau ini memang sudah ahlinya juga. Nah ini kemudian ada bisa saling sharing dengan Mbak Atik, nanti bisa tandem mana yang kita bisa memberikan masukan dari Pak Ali Akbar, dan mungkin bisa dikomparasi juga Pak Ali Akbar itu siapa tahu ada kemiripan juga atau bagaimana nanti. Ya mungkin itu dulu ya, karena ada gangguan teknis nanti, mohon maaf atas kekurangannya dan saya kembalikan ke Pak Edwin. Wassalamualaikum. Baik, beri hormat dulu semuanya. Terima kasih Pak Kadbiko luar biasa ya, yang jelas sekali, dan alhamdulillah ternyata temuan-temuannya yang ada di Musberjuangi sudah dikategorikan ya, semua strukturnya sama. Baik, betul bijak.